Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin Pak, Sin, perkenalkan diri. Nama Hanifan Adesta dari Prodi Teknologi Mekanika Perkereta Apian. Ya, jadi di sini saya akan presentasikan hasil riset saya tentang mata kuliah teknik pengaturan dengan materi sistem kendali. Ya, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu sistem kendali. Sistem kendali yaitu hubungan timbal balik antara komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan satu kehendak atau yang diharapkan dari sebuah sistem tersebut atau manusia. Jadi sistem kendali ini harus ada yang dikontrolkan maupun bentuk fisik yang biasa disebut dengan kontrolan atau plan, atau yang dikontrolkan dengan manusia. Dan untuk sistem kendali ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu modern terkini dan telah menjadi bagian yang terpadu dari proses-proses dalam pabrik dan industri modern karena kemajuan teori atau praktek kontrol otomatis memberikan kemudahan serta mempertinggi kualitas dan laju produksi. Ya, di sini selanjutnya klasifikasi sistem kendali. Yang pertama, pengendalian secara manual. Itu pengendalian yang dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator. Jadi pengendalian secara manual ini dikontrol oleh manusia yang bertindak sebagai operator dan dibantu dengan mesin. Kemudian yang kedua, pengendalian secara otomatis, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh mesin-mesin atau peralatan yang bekerja otomatis dan operasinya di bawah pengawasan manusia. Ya, yang kedua, pengendalian secara otomatis. Jadi pengendalian ini dilakukan oleh mesin dan manusia sebagai pengawasnya. Jadi manusia tidak bertindak sebagai operator. Dan yang ketiga itu sistem kontrol loop terbuka. Itu sistem pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap besaran masukan sehingga variabel yang dikontrol tidak dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Dan yang keempat, sistem kontrol loop tertutup adalah sistem pengontrolan di mana besaran keluar memberikan efek terhadap besaran masukan sehingga besaran yang dikontrol dapat dibandingkan terhadap harga yang diinginkan. Dan yang kelima, sistem kontrol kontinu adalah sistem yang memanfaatkan pengendalian atau controller berbasis nilai kontinu seperti proporsional,
integrator, dan diferensiator atau kombinasi. Dari ketiganya itu PI, PD, atau PID. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sistem kontrol diskrit adalah sistem yang menggunakan pengontrol atau controller dengan nilai diskrit seperti pengendalian on off, saklar, atau pengendalian posisi ganda. Ya, jadi pengendalian secara manual di sini saya akan memberi contoh untuk pengendalian secara manual. Contohnya yaitu seperti apa? Mesin cuci, remote TV, ya. Jadi mesin cuci itu dikontrol manusia yang bertindak sebagai operator. Remote pun juga. Dan untuk pengendalian secara otomatis contohnya di perindustrian, ya, di pabrik-pabrik. Biasanya mesin-mesin tersebut bergerak otomatis dan manusia sebagai pengawas. Selanjutnya untuk karakteristik sistem kontrol loop di sini, yang pertama, tidak terdapat proses pengukuran. Variabel yang dikontrol tidak mempengaruhi aksi pengontrolan. Yang ketiga, banyak didasari oleh waktu atau urutan proses. Yang keempat, kurang akurat, lebih stabil, dan murah. Sedangkan sistem kontrol loop tertutup punya karakteristik yang terbalik dengan sistem kontrol loop terbuka. Yang pertama, terdapat proses pengukuran. Yang kedua, variabel yang dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan atau feedback. Dan yang ketiga, lebih akurat, dapat terjadi ketidakstabilan. Dan yang terakhir, itu mahal. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal atau konsep pengontrolan secara otomatis, sehingga pengendalian harga variabel akan dilakukan dengan lebih teliti dan cepat. Keteknikan atau engineering mencakup pengertian dan pengaturan gaya-gaya serta bahan-bahan alam untuk keuntungan manusia. Sedangkan teknik pengaturan atau control engineering berkepentingan untuk mengerti dan mengatur serta mengendalikan bagian-bagian yang disebut sistem untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat, apa yang masyarakat harapkan. Kedua, tujuan keduanya yaitu untuk mengerti dan mengatur, saling mengisi satu sama lain, yaitu teknikan mengisi keteknikan mengisi teknik pengaturan, jangan sebaliknya. Teknik pengaturan mengisi teknikan. Sebab untuk dapat mengatur dan suatu sistem dengan efektif, maka perlulah terlebih dahulu sistem itu dimengerti dan dibuat modelnya. Selanjutnya, teknik pengaturan seringkali harus mempertimbangkan pengaturan yang kurang dikenal dan dimengerti perilakunya, misalnya sistem-sistem proses kimia. Ya, di sini saya akan memberi sedikit contoh ilustrasi sistem kembali. Ya, untuk
contoh ilustrasi sistem kendali itu saya akan memberikan contoh AC, perangkat penyejuk ruangan yang kita ketahui yang dihasilkan adalah suhu ruangan yang sejuk. Perangkat AC ini akan menyala bila suhu ruangan memanas dan akan padam jika sudah cukup sejuk. Pengguna cukup mengatur set point suhu ruangannya dengan pada bagian pengendali. Ada juga yang berupa remote control seperti pada pesawat televisi. Kemudian suatu sistem kendali yang disebut termostat akan mengatur nyala dan padamnya pendingin ruangan secara otomatis. Jadi di sini AC diatur dengan manusia menggunakan remote. Ya, perangkat AC ini akan menyala bila suhu memanas dan akan padam jika sudah cukup sejuk. Ya, untuk kesimpulannya itu memberi kemudahan dalam mendapatkan performansi, mempertinggi kualitas, mempertinggi laju produksi, dan meniadakan pekerjaan rutin yang sering sangat membosankan. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.